Baik, nah ini tadi terakhir kita sudah sampai tahapan untuk menggambar desain dari PLTS-nya, gitu ya, dari PV-nya, modul PV-nya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu keep out. Nah, keep out ini memperhatikan misalkan adanya pohon gitu ya, atau ada bangunan dengan ketinggian yang lebih tinggi, itu dipastikan bayangannya itu jangan sampai menutupi modul PV kita, gitu ya. Nah, di sini misalkan ada bangunan di sebelah barat, ini misalkan ada bangunan ini yang tingginya itu kita coba gambar dulu ya. Nah, nih, ada bangunan yang tingginya itu hingga 12 meter. Nah, kita lihat nih bayangannya. Apakah bayangannya mengenai bagian PV kita? Oh tidak, kalau tidak berarti aman. Gitu. Misalkan ini ketinggiannya sampai 15 atau enggak sampai 13, 15 kali ya. Sampai 15 meter, kita cek lagi bayangannya apakah menutupi. Nah, ini tidak ya, tidak sampai menutupi ya, berarti masih aman harusnya. Nah, misalkan kita naikin lagi sampai 20, nah itu. Jika kita naikkan sampai 20, maka bayangannya akan menyentuh bangunan, sisi kanan bangunan, sehingga PV kita harus agak geser nih ke arah timur. Gitu. Kemudian kita coba naikkan lagi ke 25. Nah, ini jika tertutup semua, maka kita tidak bisa melakukan instalasi PV di bagian tersebut. Begitu. Ini untuk menggambarkan kondisi yang ada di sekitar bangunan kita atau di sekitar PV yang kita pasang. Karena ini sebenarnya tingginya tidak sampai segitu, di sebelah itu 3 lantai mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 meter ya. Oke, itu berarti aman. Nah, kemudian di sisi belakang saya ini ada pohon. Nah, ini titiknya di tengah atau di center dari pohonnya. Kemudian kita tarik ke atas atau ke bawah. Ini diameter dari pohonnya sebesar apa? Ya, kita coba titikkan dulu. Nah, itu misalkan di bagian belakang ada pohon. Kemudian radius dari pohonnya itu sampai 3 meter. Terus tingginya itu sampai 12 meter. Atau 15 meter misalkan. Oke. Nah, itu ada pohon di sisi belakang dengan ketinggian 15 meter. Namun ini karena posisinya di belakang modul, di arah selatan, jadi tidak mengganggu dari modul PV-nya. Itu di bagian keep out. Jadi di keep out itu kita bisa melakukan penambahan bangunan mana yang sekiranya dapat mengganggu dari modul PV yang kita pasang. Karena terkena bayangan sedikit saja itu sangat berpengaruh terhadap output dari PV-nya. Baik, itu tentang keep out. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke elektrikalnya. Ini di bagian elektrikal kita memilih inverter on grid yang akan digunakan, gitu. Nah, di sini pemilihan inverter on grid juga berdasarkan dari, kalau bisa kita sudah hitung terlebih dahulu kayak beban yang terpakai berapa, atau di bangunan tersebut kWh meternya itu ukurannya berapa. Nah, di sini pemilihan inverternya saya pilih inverter yang brandnya ada di Indonesia seperti ini Sungrow yang ukuran 3K. Nah, ini Sungrow ukuran 3K ya. Sungrow SG3 KTL-EC. Nah, ini kita coba klik. Oke. Sungrow dengan kapasitas 3K. Nah, ini kita udah ada sedikit informasi kalau ternyata solar panel yang kita pasang itu di desain nameplate-nya 2 kWp, ya. Jadi dengan total 5 modul ini ternyata 2,8 kWp. Kemudian AC nameplate-nya itu 3 kWp. Ini DC to AC rasionya 0,92 itu ya perbandingannya ya. Nah, ini
otomatis terwiring satu tarikan, gitu ya. Karena kalau kita lihat spesifikasi daripada ini Sungrow SG3 KTL-EC, kalau dicari itu dia voltage-nya hingga 600 volt, gitu. Dengan rate-nya di 360 volt. Jadi kalau ini di seri semua, yang masing-masingnya mungkin sekitar 40 volt, ini kan baru 200 volt ya. Ada 5 di seri semua, jadi masih bisa digunakan satu seri atau satu string gitu, untuk masuk ke inverter. Nah ini kalau ternyata kita menggunakan inverter yang jauh lebih kecil, nah ini jadinya nanti butuh lebih dari 1 unit gitu ya. Oke, jadi atau misalkan nanti wiringnya kita tambahkan. Nah ini nanti kita coba di video yang berikutnya. Oke, ya itu adalah desain PLTS-nya dan juga sampai tahapan electrical untuk inverternya ya. Nah sekarang kita ke advance. Nah di advance itu ada shading, overlay, gitu ya, dan juga lidar. Nah ini sepertinya tidak perlu kita tambahkan untuk desain awal. Kalau sudah, maka langsung di save dan exit. Oke, maka sudah tersimpan di dalam projectnya instalasi atau desain dari PLTS on grid-nya. Nah kemudian untuk melihat laporannya kita bisa lihat di reports. Nah ini di reports kita klik simulate. Nah, kemudian kita lihat reportnya. Nah, ini reportnya. Jadi lokasi, nama, ini sistem metriknya, modulnya 2,75, itu ya. Kemudian inverternya 3 kW. Ini annual production-nya, total annual output dari sistem 3,4 MW dalam 1 tahun ya. Ini performance rasionya 72%, system efficiency in converting sunlight to grid AC energi. Terus ini ada KWH per KWP-nya, nah ini cukup kecil ya, 1,243. Oke, nah di sini ada KWH hariannya, KWH bulanan ya. KWH bulanan ini di bulan Januari 241 KWH. Karena tadi rata-ratanya kan hanya 1 jam. 1 jam itu berarti seharinya cuma dapat sekitar ya 1,2 ya, dapat sekitar 3K. Ini bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Kita coba lihat tabelnya. Ini ada GHI, ada POE, shade, nameplate gitu ya. Terus grid. Ini laporan bulanannya. Oke, ini ada source system loss juga. Kemudian di annual production-nya di sini ada dirinci sekali ya, irradiance-nya berapa. Terus kemudian energi yang dihasilkannya juga berapa. Ini dengan rata-rata average ambient temperaturnya 26. Efek cell temperaturnya 46. Ini emang segini ya. Ya, di sini cukup rinci penjelasannya. Nah, ini ada wiring zone, komponen yang digunakan, kemudian gambarnya juga disediakan. Nah, ini bisa kita convert kemudian menjadi file PDF ya. Kita bisa print, generating PDF. Sudah ada. Nah, ini laporannya ya. Bentuk laporannya dalam bentuk PDF untuk reportnya. Oke, jadi itu sekilas tentang helioscope dari awal hingga akhir. Nanti kita coba lagi untuk mensimulasikan jika mengganti inverter, menambah daya gitu ya. Terus jumlah string yang bisa diatur-atur. Baik, sekian dari materi kali ini. Saksikan terus di Science and Run untuk update berikutnya. Sekian dan terima kasih.